Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Masih pembahasan kitab At-Tadhkirah. Sekarang adab menghadiri orang mati, ya. Menalkin mayit. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan Muslim, yaitu Imam Muslim, telah meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, bersabda Rasulullah sallam, "Lakkinu mautakum la ilaha illallah." Talkinkanlah orang yang hendak mati di antara kalian la ilaha illallah. Talqin. Pernah dengar talqin, Pak, ya? Ya. Makanya para ulama sebutkan mautakum di situ adalah orang yang akan meninggal, mati, bukan yang sudah mati. Saat dia, ya, berbicara, ini udah seperti sakaratul maut, ya, bicara ngantur, kita katakan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Setelah dia ucapkan, dia terdiam, nah, habis itu biarkan, jangan ayo ucapkan lagi, ulangi lagi, nah, nanti capek dia. Akhirnya apa ini? Akhirnya yang terakhir apa? Apa ini? Dan Ibnu Abi Dunya menyebutkan dari Zaid bin Aslam, ia berkata, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, apabila ada orang yang akan meninggal, maka ajarilah ia mengucapkan la ilaha illallah. Karena sesungguhnya tidak seorang pun yang diakhiri hidupnya dengan kalimat itu ketika ia akan mati, melainkan kalimat itu akan menjadi bekalnya menuju surga. Ya, itu nantinya akan jadi bekal. Dikatakan bekal kenapa? Karena perjalanan setelah mati masih jauh, butuh bekal. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga menyebutkan, saksikanlah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian, ajari mereka dan ingatkan supaya mengucapkan la ilaha illallah, karena sesungguhnya mereka melihat apa-apa yang tidak kamu lihat. Makanya terkadang orang yang mau meninggal itu gini dulu. Ada yang pernah melihat seperti itu, ya? Ada tuh di YouTube orang-orang yang sakaratul maut. Kadang kalau kita susah ingat mati, nah, lihat tuh orang-orang yang sakaratul maut. Dia seperti ada yang mengejar, habis itu tepar apa? Menggelepar, ya, bukan tepar, menggelepar, nah, lewat. Manusia seperti itu. Abu Nuaim menyebutkan pula sebuah hadis dari Makhul, ya, dari Makhul, dari Ismail bin Iyash, dari Abu Muaz Utbah bin Hamid,
dari Makhul, dari Wasilah bin Al-Asqa, dari Nabi SAW. Saksikanlah orang-orang yang akan mati di antara kalian, ajari mereka mengucapkan la ilaha illallah dan beri mereka kabar gembira tentang surga. Karena orang yang bijak sekalipun akan bingung pada saat menghadapi maut itu. Dan sesungguhnya setan amat dekat dengan manusia pada saat itu. Karena orang yang bijak sekalipun, ya, ini maksudnya. Orang yang bijak sekalipun akan bingung. Jadi orang yang walaupun dia orang yang ahlu hikmah, ya, di saat-saat sakaratul maut itu bingung karena menghadapi apa? Kematian. Dan setan amat dekat pada manusia pada saat itu. Makanya terkadang orang tua kita tuh kalau udah tua dia nggak mau sendirian ya. Kenapa dia nggak mau sendirian? Itu salah satunya. Walaupun dia udah rajin ibadah, udah ini, pas sakaratnya itu pengen dia ada anaknya atau siapa di sampingnya. Karena sealim-alimnya seseorang di saat itu apa? Ya, bingung. Dan setan pada saat itu dekat. Demi Allah yang menggenggam jiwaku, sesungguhnya melihat malaikat maut adalah lebih berat daripada 1000 kali pukulan pedang. Melihat malaikat maut lebih berat daripada 1000 kali pukulan pedang. Dan demi Allah yang menggenggam jiwaku, tidak ada nyawa seorang pun keluar dari dunia ini sebelum tiap-tiap otot tubuhnya merasakan sakit karena upaya malaikat itu untuk mencabutnya. Jadi dari setiap tubuh kita akan merasakan sakit. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Semoga Allah memberikan kita husnul khatimah. Hukum dan cara mentalkin. Para ulama kita mengatakan bahwa mengajari orang yang akan meninggal dunia untuk mengucapkan kalimat tauhid ini merupakan sunnah ma'thurah, ya, yaitu tradisi yang dicontohkan dari Nabi, yang kemudian dilaksanakan oleh kaum muslimin. Jadi kalau mau cari tradisi, kita ikuti tradisinya Nabi. Tujuan hal itu agar akhir perkataan yang diucapkan si mayit adalah la ilaha illallah. Dengan demikian diharapkan hidupnya berakhir dengan kebahagiaan dan termasuk golongan yang tercakup dalam keumuman sabda Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Lain dari itu, orang yang akan meninggal tersebut dapat mengingat bagaimana cara mengusir setan. Karena saat itu setan datang untuk merusak akidahnya, sebagaimana akan diterangkan nanti. Itu datang selalu. Ya, dia buat berkeluh kesah. Dia lupa dengan zikir-zikir. Padahal rajin zikir pagi petang. Rajin zikir, masuk doa, masuk masjid, keluar masjid. Pas di saat itu, kata dia, aduh, yang dia bilang itu, itu bahaya ya. Allah musta'an. Apabila orang yang akan mati itu sudah dapat mengucapkan kalimat tauhid sekali, ingat ya, dia sudah ucapkan sekali, maka jangan diulangi, supaya dia tidak gelisah atau mengeluh. Kan ucapkan ya
ucapin la ilaha illallah. Sudah diucap la ilaha illallah. Itu aja dia sebenarnya udah susah dia ngucapin. Ucapkan la ilaha illallah. Digituin lagi. La ilaha illallah. Ucapkan la. Apa sih ini? Kok gitu terus? Ini bahaya nih. Gak taunya setelah itu meninggal. Yang terakhir jadinya apa? Keluh, kesah. Bukan la ilaha illallah. Makanya kalau dia sudah ucapkan la ilaha illallah, udah biarkan. Biar dia istirahat. Saat kita dengar, kita kan tungguin tuh. Makanya ada yang nungguin, orang yang seperti itu nungguin, gantian. Kalau saat terasa ngantuk, ya gantian dulu, saya ngantuk. Jadi jangan sampai kita itu ketiduran, nggak tahu bangun, udah meninggal. Nggak ketemu, nggak nemenin kita di akhirnya, gimana kondisinya di akhir itu nggak tahu. Nah, ketika dia sudah mengatakan la ilaha illallah, kita diamkan. Pas nanti tengah-tengah malam atau apa mungkin, mungkin dia kesakitan gitu ya. Deketin lagi ke telinganya. La ilaha illallah. Gitu. Karena bukan lagi la ilaha illallah kan, tadi udah keluhan. Karena setan tuh gangguin. Datang mepetin terus. Bahkan antum yang jagain dibuat ngantuk. Saya. Biar antum lengah, dia yang akhirnya ngambil alih. Udah tidur aja, udah biarin, udah mau sembuh kok ini katanya. Para ulama memang tidak suka memperbanyak talqin dan mengulangnya berkali-kali. Apabila orang yang akan mati itu telah menerima pengajaran tersebut atau telah memahaminya, dia sudah paham, udah jangan diulang-ulang. Ibnul Mubarak umpamanya, dia berkata, ajarilah orang yang akan mati mengucapkan la ilaha illallah, dan apabila telah mengucapkannya maka biarkan dia. Abu Muhammad Abdul Haq menjelaskan hal itu karena bila dipaksakan orang yang akan mati itu justru gelisah dan mengeluh. Lalu di saat itu setan menjadikannya berat untuk mengucapkan kalimat tauhid dan menyebabkan su'ul khotimah. Terkadang karena dia udah kesel, jangan itu, ulangi lagi. Enggak mau aku. Itu berarti dia sudah menolak la ilaha illallah, bahkan bisa kufur. Bahaya. Demikian itu pula yang dianjurkan oleh Ibnul Mubarak. Kata Al-Hasan bin Isa, Ibnul Mubarak pernah berkata kepadaku, ajarilah aku mengucapkan syahadat dan jangan ulangi, kecuali jika aku mengucapkan perkataan lain. Maksudnya agar orang yang akan meninggal dunia itu mati dalam keadaan tidak ada suatu apapun di dalam hatinya kecuali la ilaha illallah. Karena yang penting adalah apa yang ada dalam hati. Perbuatan hatilah yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang merupakan penyebab keselamatan. Adapun gerakan lidah tanpa ada landasannya di dalam hati, maka tidak berguna dan tidak dianggap adanya. Tapi tentunya kita menghukuminya dari zahir. Dia mengucapkan la ilaha illallah, itulah yang kita hukumi di hatinya. Saya katakan terkadang talqin bisa dilakukan dengan menyebutkan hadis di sisi seorang alim yang akan meninggal dunia. Jadi disebutkan hadis tadi itu. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Ini kalau dia udah alim. Nah, akhirnya dia ngeh. Akhirnya dia pun mengucapkan la ilaha illallah. Seperti yang diceritakan oleh Abu Nuaim bahwa ketika Abu Zur'ah akan meninggal dunia, di sisinya ada Abu Hatim, Muhammad bin Salamah, Al-Munzir bin Thadan, dan sejumlah ulama lainnya. Mereka menyebutkan hadis tentang talqin, tapi kemudian mereka malu kepada Abu Zur'ah. Padahal karena Abu Zur'ah itu ulama. Nah, mereka mengatakan lakinu mautakum la ilaha illallah. Tapi mereka malu gitu ya. Akhirnya karena terkesan gak enakan masa ngajarin ustadz gitu kan. Contohnya nih syekh kita gitu, masa ngajarin syekh sendiri gitu. Namun ya begitu, di saat seperti itu ya butuh. Kenapa tadi? Karena orang bijak pun di saat itu bingung, linglung dia.
Saking dahsyatnya sakaratul maut. Mula-mula mereka berkata, marilah kita saling mengingat hadis. Maka berkatalah Muhammad bin Salamah, telah bercerita kepada kami Ad-Dhahhak bin Makhlad dari Abu Asim, dari Abdul Hamid bin Ja'far, dari Saleh bin Abu Gharib, tapi tidak dia teruskan. Maka berkata pula Abu Hatim, telah bercerita kepada kami Bandar dari Abu Asim, dari Abdul Hamid bin Ja'far, dari Saleh bin Abu Gharib, tapi dia tidak teruskan juga, sementara yang lain diam saja. Maka berkatalah Abu Jur'ah, meski sedang dalam keadaan naza', yaitu dicabut nyawanya, dalam keadaan seperti itu, ya, dia berkata, telah bercerita kepada kami Abu Asim dari Abdul Hamid bin Ja'far, dari Saleh bin Abu Gharib, dari Katsir bin Murrah al-Hadrami, dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa akhir perkataannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Menurut riwayat lain, maka Allah mengharamkan dia masuk neraka. Sesudah itu Abu Zur'ah pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Masih sempat dia menyebutkan, ya, dia lanjutkan, yang lain nggak lanjutin, dia terdiam. Yang siapa tadi, ya, Muhammad bin Salamah, begitu juga dengan Abu Hatim terdiam. Nah, atas Abu Zur'ah dia lanjutkan, ya. Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Syubrumah, ia berkata, saya bersama Amir Asy-Sya'bi menjenguk seseorang yang sedang sakit. Kami dapati orang itu sangat menderita, dan di sisinya ada seorang yang mengajarinya membaca syahadat la ilaha illallah. Dia mengajarinya seperti itu banyak-banyak. Tadi apa diulang-ulang. Maka Asy-Sya'bi menegurnya, kasihanilah dia, kasihan, sekali saja cukup. Tiba-tiba orang yang sakit itu berkata, kamu ajari aku atau tidak? Sesungguhnya aku tak pernah berhenti mengucapkannya. Bahkan dia kemudian membacakan, dan Allah membuat mereka selalu mengucapkan kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Asy-Sya'bi menutup dialognya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan teman kita ini. Jadi orang yang mau meninggal ini tadi bilang, kau ajari ataupun kau tidak ajari, aku tetap terus mengucapkannya, nggak pernah berhenti mengucapkannya. Nah, bahkan ya dia membacakan ayat. Ketika Al-Junaid akan meninggal, seseorang berkata kepadanya, ucapkanlah la ilaha illallah. Al-Junaid menjawab, aku tak pernah melupakannya, aku selalu menyebutnya. Saya katakan, bagaimanapun orang yang akan mati harus diajari dan diingatkan mengucapkan syahadat, meski dia sangat sadar. Karena Abu Nuaim Al-Hafidh pun menyebutkan sebuah hadis dari Makhul, dari Wasilah bin Al-Asqa, dari Nabi SAW, saksikanlah orang-orang yang akan meninggal dunia. Ini perintah Nabi SAW, saksikan. Dan ajari mereka mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun mereka sadar, walaupun mereka mengatakan aku tidak pernah lengah mengucapkannya, tetap kita ajarkan. Dan beri dia kabar gembira tentang surga. Karena seorang lelaki dan perempuan yang bijak sekalipun akan bingung ketika menghadapi kematian itu. Dan sesungguhnya setan amat dekat dengan manusia pada saat itu. Demi Allah yang menggenggam jiwaku, sesungguhnya melihat malaikat maut itu lebih berat daripada 1000 kali pukulan pedang. Ya. Dan demi Allah yang menggenggam jiwaku, takkan keluar nyawa seorang pun dari dunia ini sebelum setiap anggota tubuhnya merasa sakit atas upaya malaikat untuk mencabut nyawanya. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, malaikat maut datang kepada seorang laki-laki. Nabi melanjutkan, lalu malaikat maut itu memeriksa ke dalam hati orang itu. Maka tidak dia temukan apa-apa di sana. Lalu ia buka kedua rahang orang itu, maka dia dapati lidahnya menempel pada langit-langit mulutnya. Rupanya orang itu sedang mengucapkan la ilaha illallah, maka diampunilah ia berkat kalimat ikhlas itu. Itu kalimat la ilaha illallah. Nah,
Hadis ini disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya lengkap dengan isnadnya dalam kitab Al-Muhtadirin. Itu Al-Muhtadirin itu artinya orang-orang yang sedang ya sakaratul maut, yang sedang yang mau meninggal. Dan At-Tabarani telah mengeluarkan hadis yang semakna dengannya, sebagaimana yang akan diterangkan nanti pada akhir bab syurga insyaallah taala. Adab-adab lainnya saat menghadiri orang mati. Pada bab ini diterangkan larangan bercanda atas siapapun yang menghadiri orang yang akan meninggal dunia, dan dianjurkan supaya berkata yang baik-baik. Begitu pula diterangkan tata cara mendoakan si mayit apabila dia benar-benar telah meninggal, dan cara memejamkan matanya. Jangan malah lucu-lucuan di situ. Ada waktu itu pernah saat mau meninggal, ini diantara yang termasuk sakaratul mautnya, karena teman-temannya dia salah teman, udah lagi mau sakaratul maut Pak, itu diajak joget sama teman-teman. Allah musta'an. Jadi mereka buat kayak dari HP mereka itu musik gitu heboh, kemudian mereka selfie dengan posisi itu. Teman-temannya di situ kelilingin dia di rumah sakit sudah babak belur, orang mungkin kayaknya dia balap-balapan tabrakan atau gimana gitu ya, kakinya sampai diangkat gitu kan, model seperti itu. Allah musta'an. Ini salah pergaulan, doa dan perkataan di sisi mayit. Al-Imam Muslim telah meriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah sallam bersabda, "Idza hadartumul marida awil mayyita," apabila kalian menjenguk orang sakit atau orang mati, faqulu khairan, katakan yang baik-baik. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Kenapa? Karena malaikat sesungguhnya mereka mengamini apa yang kalian katakan. Masih kata Ummu Salamah, maka setelah Abu Salamah meninggal dunia, saya datang menemui Nabi SAW. Lalu saya katakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Salamah telah meninggal. Maka beliau bersabda, ucapkanlah Allahumma gfirli walahu wa aqibni minhu uqba hasanah. Ya Allah, ampunilah aku dan dia, dan berilah aku ganti yang lebih baik darinya. Ini sebenarnya berat untuk diucapkan oleh Ummu Salamah pada saat itu. Ummu Salamah melanjutkan riwayatnya, maka saya pun mengucapkan doa itu, dan ternyata Allah memberi ganti kepadaku orang yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya dia pada saat itu, ada enggak sih yang mau sama saya yang lebih baik dari Abu Salamah? Itu di dalam hatinya Ummu Salamah. Makanya ketika datang Umar ditolak, Abu Bakar ditolak, karena dia merasa tidak ada yang, saya merasa Abu Salamah lebih baik. Nah ketika Nabi SAW datang, gak bisa dia nolak, karena dia tahu tidak mungkin Abu Salamah lebih baik daripada Rasulullah, sehingga Allah ganti baginya yang lebih baik. Dan dari Ummu Salamah pula ia berkata, Rasulullah SAW menemui Abu Salamah, waktu itu matanya tampak terbuka, maka beliau memejamkannya. Setelah dikabarkan Nabi melihat, dia mendatangi, kelihatan matanya terbuka, maka Nabi SAW memejamkannya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya apabila ruh itu dicabut, ia diikuti oleh mata. Kadang kalau ruh ini gini, ini matanya jadinya, maka kita pejamkan. Maka terdengarlah suara gaduh dari beberapa orang keluarga Abu Salamah, sehingga beliau bersabda, janganlah kamu mendoakan sesama diri kamu kecuali sesama diri kalian kecuali yang baik-baik, karena para malaikat mengamini apa yang kalian katakan. Kemudian beliau jadi terkadang orang itu saat dikatakan seperti itu
prasangka-prasangka, kok bisa gitu ya, jangan-jangan dia gini, jangan ngomong yang buruk-buruk di saat itu. Ya, kadang kan ada tuh orang yang lagi melayat itu apa, pas dia lihat ada yang aneh-aneh, wah ini kayaknya, nah gitu macam-macam yang buruk-buruk. Ya, pernah nggak kejadian untuk dengar seperti itu? Bisik-bisikannya itu nggak enak gitu didengar. Ya. Wah mungkin berat tuh dosanya tuh, wah mungkin kok bisa meninggalnya begitu ya, kok meninggalnya begini, jangan-jangan nggak boleh, karena malaikat apa? Mengaminkan. Ya. Kemudian beliau berdoa, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, angkatlah derajatnya ke dalam golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Gantilah dia pada keluarga yang ditinggalkannya di antara orang-orang yang masih hidup. Waghfir lana, dan ampunilah kami, walahu, dan dia. Ya Rabbal Alamin, ya Rabb sekalian alam. Wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi, lapangkan kuburnya dan terangi ia di sana. Itu tadi adab ketika melihat mukanya, matanya apa? Masih terbuka, maka kita pejamkan. Orang yang dianjurkan menghadiri orang mati. Nah, para ulama kita memberi penjelasan bahwa sabda Nabi SAW, apabila kamu sekalian menjenguk orang sakit atau orang mati, maka berkatalah yang baik-baik. Ini adalah suruhan bersifat anjuran. Nah, apa kata? Ada di situ apa? Perintah, kata perintah. Dalam fikih kalau ada kata perintah berarti anjuran, harus, dan pengajaran tentang apa yang patut diucapkan di sisi orang yang sakit atau orang yang hendak mati. Di samping itu ya, merupakan pemberitahuan bahwa para malaikat mengamini doa orang-orang yang hadir di sana. Oleh karena itu para ulama menganjurkan agar seseorang yang menghembuskan nafasnya yang terakhir hendaknya dihadiri oleh orang-orang yang saleh, yang gemar melakukan kebaikan. Tujuannya untuk apa? Agar mereka itu mengingatkannya kepada Allah, mendoakannya dan mendoakan keluarga yang ditinggalkannya. Di samping itu mereka juga akan berkata yang baik-baik. Dengan demikian berhimpunlah antara doa mereka dan ucapan amin dari para malaikat, sehingga kemanfaatannya meliputi si mayit, keluarganya yang sedang ditimpa kemalangan, dan orang-orang yang ditinggalkannya secara menyeluruh. Ya. Nah, ya, makanya kumpulkan orang-orang yang saleh agar mereka menghadirinya. Kadang kalau yang dikumpulkan banyaknya doang, tapi orang-orang itu kumpulnya pas lagi ada yang mau meninggal, sholat gak pernah datang. Nah, akhirnya di sana ngapain mereka? Ngobrol, tawa ke TV, ya. Ngomongin orang. Nah, adab dan doa ketika memejamkan mata orang yang mati. Ya. Menurut riwayat Ibnu Majah dari Syaddad bin Aus, ia berkata, sabda Rasulullah SAW, "Idza hadartum mautakum fa'aghmidu al-basara." Apabila kamu menghadiri orang yang telah meninggal dunia di antara kalian, maka pejamkanlah matanya. Fa innal basara yatba'ur ruh, karena mata itu mengikuti perginya ruh. Wa qulu khairan, dan berkata-katalah yang baik-baik. Fa innal malaikata tu'minu ala ma qala ahlul mayyit, karena para malaikat mengamini apa yang dikatakan oleh keluarga si mayit. Al-Khairati Abu Bakar Muhammad bin Ja'far menyebutkan sebuah hadis dari Abu Musa Imran bin Musa, dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Ismail bin Ulayyah, dari Hisham bin Hassan, dari Hafsah binti Sirin, dari Ummul Hasan, bahwa ketika ia berada di sisi Ummu Salamah, maka datanglah seseorang seraya berkata, "Fulan sedang menghadapi maut." Ummu Salamah menyeru, "Berangkatlah, jika dia telah meninggal maka ucapkan assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin."
Sedangkan Al-Khairati juga mentakhrij sebuah hadis dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Sulaiman At-Taimi, dari Bakar bin Abdullah Al-Muzanni. Dia berkata, apabila kamu memejamkan mata orang mati, maka ucapkan Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ketika ingin memejamkan matanya, kita baca apa? Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sufyan membacakan firman Allah dan para malaikat bertasbih serta memuji Rabb mereka. Menurut Abu Dawud, memejamkan mata orang yang mati itu dilakukan setelah rohnya benar-benar telah keluar. Saya telah mendengar Muhammad bin Ahmad Al-Muqri. Ia berkata, saya telah mendengar Abu Maisarah, seorang ahli ibadah, berkata. Yang mana Abu Maisarah ini adalah seorang ahli ibadah. Ia berkata, aku telah memejamkan mata Ja'far al-Muallim. Ia adalah orang yang tetap berakal saat menghadapi kematiannya. Maka saya bertemu dengannya dalam mimpiku, di mana ia berkata, hal terberat yang saya rasakan ialah kamu memejamkan mataku sebelum aku benar-benar mati. Sehingga seorang itu harus benar-benar memastikan dulu itu orang yang ingin dia pejamkan matanya benar-benar mati. Nah, itu beberapa adabnya, ya. Kalau kita lihat datang berangkat ternyata sudah meninggal, kita baca apa? Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita hendak memejamkannya, Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hafal ya, mudah ya. Hafal nggak Pak? Bismillahi apa? Wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan? Ya, silakan Pak. Ketika seseorang itu sakaratul maut, kira-kira godaan setan itu sebagai apa? Masyaallah, Anda belum pernah nih Sob. Tadi ya, sudah disebutkan apa yang dia inginkan agar seorang itu mengeluh, agar dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Apa target utama si setan itu? Kesyirikan, kekufuran. Ya. Maka itu yang akan dia targetkan, agar orang yang ketika sakaratul maut ini mengeluh, yang mana keluhan dia ini dibarengi dengan pengingkaran terhadap takdir. Mengingkari takdir kufur. Nah, ya. Ada lagi pertanyaan lain? Berapa menit lagi? Masih lama. Ya, silakan. Bagaimana dengan orang yang ketika sakaratul mautnya berada di rumah sakit, sementara mereka rumah sakit yang bukan Islam lagi kan, atau yang mereka nanti meninggal sendiri ketika di rumah sakit dalam kondisi sekarang, karena keluarga yang ingin mendampingi tidak bisa. Bagaimana kira-kira? Ya, makanya kita masukin ke yang rumah sakit yang Muslim, yang Islam. Kalau tidak salah di rumah sakit umum itu ada yang mendampingi itu dari. Ada yang saya kenal jemaah kita dulu, beliau sekarang kerjanya di rumah sakit umum Bekasi, Kabupaten. Itu salah satu tugasnya ya itu. Kalau ada orang-orang yang saat-saat sakaratul maut, ya, orang-orang yang sakitnya berat itu, untuk memotivasi, mengingatkan.
Nah, kalau tidak memungkinkan contohnya seperti itu, ya kita ngotot gitu untuk menemani. Ya. Terkadang dengan banyak alasan kita sebutkan ininya, ya. Nah, apalagi orang yang terdekat kita kan nggak tahu kita akhirnya itu gimana. Bisa jangan sampai dulu ada yang bahkan menyolatkannya laki-laki padahal istrinya perempuan kan, sholatkan yang memandikannya laki-laki itu kan bahaya. Nah, ada lagi? Atau lebih baik di rumah, tidak usah bawa di rumah sakit. Ya. Biarkan saja. Itu lebih baik sehingga perjalanan hidupnya ya, akhirnya kebaikan. Kadang karena masih pengen berharap hidup gitu kan. Kalau kelihatan tuh sakitnya kalau udah ya ini udah sepertinya udah nggak ada harapan kelihatan. Nah, ada lagi pertanyaan lain? Mana? Cukup? Cukup ya. Ya. Ada tadi beberapa hadis yang riwayatnya dhaif ya. Sanadnya itu dhaif. Di halaman ya. Gak masalah kalau yang menyolatkannya itu berbeda orangnya. Ya. Namun walaupun malam ya harusnya setelah disolatkan kuburkan, segerakan. Ya. Kita harus menyegerakan untuk menguburkan mayit. Ya tadi yang di halaman 73 itu ya, yang saksikanlah orang-orang yang akan meninggal dunia dan ajari mereka mengucapkan la ilaha illallah, beri ia kabar gembira tentang surga ya, karena orang lelaki atau perempuan yang bijak sekalipun akan bingung ketika menghadapi kematian itu, dan sungguhnya setan amat dekat dengan manusia pada saat itu. Demi Allah yang menggenggam jiwaku, sesungguhnya melihat malaikat maut itu lebih berat daripada 1000 kali pukulan pedang. Dan demi Allah yang menggenggam jiwaku, tak akan keluar nyawa seorang pun dari dunia ini sebelum setiap anggota tubuhnya merasa sakit atas upaya malaikat itu mencabut nyawanya. Ini didhaifkan oleh Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Al-Albani. Walaupun sebahagian ulama menganggap hadis ini tidak dhaif. Ya, jadi terkadang dalam mendhaifkan dan mentasqihkan hadis itu pun para ulama berbeda-beda. Ya. Nah, Allah taala. Ada pertanyaan yang lain? Cukup. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.